saya Faatulo Gulo, nomor peserta UKG 2016-9949-0242. Nomor peserta ujian 2020-505781 adalah peserta uji kinerja pendidikan profesi guru tahun 2020 program studi TKI Angkatan 3 LPTK Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga Unit Kerja SMK Negeri 2 Mandailing Barat. Terima kasih. Baik, selamat siang anak-anak kami. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Gimana kabarnya di rumah? Baik. Baik, Pak. Ya, tetap jaga kesehatan ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. semua sudah join ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Dan kita berdoa di dalam hati dan langsung Bapak memimpin. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, untuk absennya nanti Bapak akan mengirim di WA dan silakan nanti diisi sesuai dengan form yang dibuat. Baik, Bapak telah mengirim absennya di WA, silakan nanti diisi. Baik, Pak. Baik, Pak. Pak. Minggu yang lalu telah kita membahas tentang keragaman komunikasi data. Atau masih ada yang bisa memberikan pemaparan materi minggu yang lalu tentang keragaman komunikasi? Kalau ada, disilakan. Ya, Pak. Saya dari kelompok 2. Materi minggu lalu yaitu ragam komunikasi data. Contohnya seperti audio, video, dan komunikasi data. Baik, sudah paham ya apa itu keragaman komunikasi data? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Jadi untuk materi kita pada hari ini adalah masih berbicara komunikasi. Hanya saja untuk melakukan komunikasi itu ada standar-standarnya, ya, ada standar-standarnya. Yang pertama, materi yang pertama yaitu standar organisasi dalam bidang komunikasi data. Kedua, model Open System Interconnection Layer 7. Nah, ini nanti untuk model OSI Layer 7, di mana nanti yang menjadi kompetensi dasar yaitu pertama 3.5 menganalisis berbagai standar komunikasi. Kedua, menyajikan berbagai standar komunikasi. Artinya setelah menganalisis maka nanti di sesi penyajian anak kami menyajikan hasil diskusinya tentang berbagai standar komunikasi yang telah dilakukan anak-anak kami pada diskusinya. Artinya tujuan pembelajaran. Nah, setelah kegiatan pembelajaran siswa mampu mengidentifikasi standar komunikasi data dengan benar. Kemudian setelah kegiatan pembelajaran peserta didik mampu menghubungkan berbagai standar komunikasi data. Ketiga, setelah kegiatan pembelajaran peserta didik mampu mendemonstrasikan berbagai standar komunikasi data dengan tepat. Yang pertama, standar komunikasi yaitu 1. Internet Engineering Task Force. Artinya organisasi ini adalah menjaring semua organisasi individu maupun kelompok organisasinya untuk digabungkan ke dalam organisasi IETF yang tertarik dalam pengembangan jaringan komputer internet. Yang kedua, standar komunikasi I2, International Telecommunication Union. Artinya ini standar komunikasi ini bergerak di bidang telekomunikasi radio, ya,
Standar ketiga yaitu standar ISO. Ya, standar ISO ini sudah terkenal ya, dan diakui kualitas serta kecepatan ya, standar komunikasinya dalam hal melakukan komunikasi data. Keempat, American National Standard Institute ya, yang disingkat dengan ANSI. Nah, ini adalah lembaga yang mengawasi semua pembuatan daripada produk-produk komunikasi data. Standar komunikasi yang kelima yaitu Electronic Industry Association ya, EIA. Artinya merupakan perkumpulan asosiasi produsen perangkat komunikasi. Nah, standar yang keenam yaitu Institute of Electrical and Electronic Engineers. Nah, Bapak tanya, apakah standar komunikasi ini pernah anak-anak kami dengar atau pernah lihat langsung pada waktu-waktu sebelumnya? Atau belum? Belum, Pak. Belum ya? Baik. Belum, Pak. Nah, mudah-mudahan dengan... Ya, Pak, belum. Ya, baik. Nah, inilah dia, IEE ini adalah organisasi profesi yang membuat berbagai standar termasuk dalam bidang jaringan komunikasi data. Nah, standarnya ini yang digunakan pada jaringan LAN. Artinya standar-standar IEE ini sering digunakan pada jaringan lokal. Oke, sedikit lagi ya, tetap fokus ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Oke. Nah, materi pokok yang kedua adalah model Open System Interconnection yang disingkat dengan OSI 7 layer. Artinya OSI ini ada 7 layer lapisannya. Apakah pernah kalian mengirim sebuah file atau dokumen kepada teman melalui alat komunikasi? Sudah, Pak. Kenapa? Menggunakan apa? Contohnya melalui aplikasi WhatsApp, Ya. Ada lagi? email, share it juga. Oh, share it ya. Oke. Nah, itu adalah komunikasi data. Nah, kita lihat standar komunikasi data menurut OSI ya. Ini coba diperhatikan baik-baik. Nah, kita lihat model OSI. Yang pertama application. Ya, yang pertama application akan dihadapkan dengan aplikasi seperti yang anak-anak kami bilang tadi, menggunakan aplikasi WA, aplikasi email. Nah, itu dia. Yang kedua, lapisan atau layer presentation. Ya. Di lapisan ini akan diterjemahkan pesan atau data yang Anda kirim tadi menjadi bentuk, ya, misalnya bentuknya gambar, video, PDF, dan lain sebagainya. Selesai dari presentation, layer presentation, maka akan diteruskan kepada layer session. Ya, nah, layer session ini lapisan yang membuka atau merawat, mengendalikan, dan melakukan hubungan antara host di dalam jaringan. Setelah ke layer session, dia akan masuk ke layer transport. Berfungsi untuk meneruskan data tadi atau file dalam bentuk dokumen kepada jaringan. Ya, meneruskan data itu kepada jaringan. Itulah network. Nah, network ini adalah layer yang berfungsi dari OSI menghantarkan paket ke tujuan. Artinya di mana tujuan tadi data itu dikirim, maka akan diarahkan dan dikontrol oleh layer network. Layer data link merupakan layer kedua daripada model OSI ya. Di mana fungsinya menentukan bit-bit yang dikelompokkan menjadi format. Nah, ini diterjemahkan oleh standar ASCII, ya, American Standard for Information Interchange. Dikelompokkan ya, dan ditentukan bit-bitnya yang akan diterjemahkan oleh ASCII. Baru
seterusnya yaitu fisikal. Nah, layar fisikal ini layar paling bawah daripada OSI, yang mana berfungsi bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media kabel dan menjaga koneksi jaringannya. Artinya tadi dia berfungsi untuk menjaga keutuhan bit-bit data yang sudah diterimanya dari data link, ya, dan akan meneruskannya kepada tujuan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita masuk pada forum diskusi kita. Saya, Pak. Oh ya, silakan. Jelaskan standar-standar komunikasi yang sering kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Oke, Itu saja, Pak. baik. Ini Bapak mau bertanya ini kepada Elizabeth. Pernah ke lab? Pernah, Pak. Apa-apa saja itu perangkat jaringan yang ada di lab? Pernah melihat switch. Nah, switch ya. Nah, di switch itu sebenarnya sudah diterapkan itu, ya, standar-standar komunikasi datanya. Nah, standar komunikasi data pada switch itulah standar komunikasi data IEEE. Nah, inilah dia standar IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineers. Ini adalah salah satu standar komunikasi data pada jaringan LAN. Nah, ini di bawah. Contohnya IEEE 802.3 dan IEEE 802.5. Jelas? Jelas, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Atau sudah cukup? Biar kita lanjut pada ruang diskusi. Cukup, Pak. Cukup ya? Oke. Nah, yang menjadi kegiatannya nanti, anak-anak kami melakukan diskusi tentang standar-standar komunikasi data. Silakan nanti didiskusikan kepada kelompoknya. Dan setelah itu silakan nanti disajikan. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Ya. Kelompok diskusi ada 3. Yang pertama kelompok 1, Elizabeth, Nija Sinedesis, Reminiscere Zebua, Justina Hia, STM Zebua. Untuk kelompok 2 nanti, Incar Zebua, Nofrindini Gule, Iriani Krismahia, Putra Bles Gule, Wirakartika Hia. Dan kelompok 3 ada Lucia, Listra, Deli Mahia, dan Firnian serta Putra Hia. Apakah sudah tahu kelompoknya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Oke. Nah, sekarang Bapak akan mengarahkan anak kami untuk membuka aplikasi Sevima Adlink. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, masih ada semangatnya? Masih, Pak. Oke, Masih, Pak. silakan fokus ya. Nah, di sini ada modul, ada media, ada LKPD, dan forum diskusi, di mana nanti anak kami melakukan diskusi kelompok, dan ada tes evaluasi. Nah, sekarang Bapak akan mempersilahkan anak kami untuk melakukan diskusi kelompok.
hasil diskusi kelompok. Yang pertama dilakukan oleh kelompok 1. Jadi kepada kelompok 1 disilakan. Baik, saya dari perwakilan kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi yang telah kami rangkum. Standar komunikasi data. Ada Internet Engineering Task Force atau IETF yang merupakan sebuah organisasi yang menjaring banyak pihak, baik itu individu maupun organisasi, yang tertarik dalam pengembangan jaringan komputer dan internet. Yang nomor 2, International Telecommunication Union atau ITU, yang merupakan sebuah organisasi internasional untuk membakukan atau memastikan dan meregulasi radio internasional dan telekomunikasi, baik di bidang layanan, media, dan jaringan yang dipakai, sehingga sebuah jalinan telekomunikasi dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga, International Organization for Standardization atau ISO, yaitu organisasi standarisasi internasional yang bertugas untuk membuat standar dari berbagai bidang, termasuk jaringan komunikasi data. Salah satu standar yang terkenal adalah model OSI atau Open System Interconnection. Yang keempat, ANSI atau American National Standard Institute. Lembaga ini menguasai pembuatan dan penggunaan ribuan norma dan pedoman yang secara langsung berdampak bisnis di hampir setiap sektor. Yang kelima, Electronic Industry Association atau AEI, yang merupakan perkumpulan atau asosiasi produsen perangkat komunikasi. Yang keenam, INSTI. INSTI yaitu lembaga tersebut memberi akreditasi untuk standar yang dikembangkan oleh perwakilan dari lembaga pengembang standar, instansi pemerintah, kelompok konsumen, perusahaan, dan lain sebagainya. Kemudian, Institute of Electrical and Electronic Engineering atau IAAA adalah organisasi profesi yang membuat berbagai standar termasuk dalam bidang jaringan komunikasi data. Contohnya adalah IAA 8023 dan IAA 8025, standar yang digunakan pada jaringan LAN. Model OSI layer. Ada beberapa OSI layer, yaitu physical layer. Layer pertama yang sesuai dengan namanya, yang berarti merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik. Layer physical ini berhubungan erat dengan fungsi persinyal, nyalan, dan merupakan layer yang paling dekat dengan hardware. Yang kedua, data link layer. Merupakan salah satu layer yang penting karena memiliki fungsi sebagai pengkoreksi kesalahan. Yang ketiga, network layer. Fungsinya yaitu untuk membantu mendefinisikan alamat IP atau internet protokol. Yang keempat, transport layer, yang merupakan lapisan OSI yang memiliki tugas sebagai pengantar. Yang kelima, session layer, yang memiliki fungsi utama untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun. Yang keenam, presentation layer. Fungsi utamanya yaitu mentransfer data yang akan ditransmisikan dari dan menuju sebuah aplikasi. Yang ketujuh, aplikasi layer, merupakan lapisan yang pertama pada saat sebuah data mulai ditransfer. Hanya itu saja, Pak. Baik, terima kasih presentasi dari kelompok 1 dan sangat detail. Dan Bapak akan bertanya dulu kepada anak kami Elizabeth, dan boleh nanti kelompok lain memberi tanggapan. Tadi di pemaparannya ada beberapa standar komunikasi. Standar komunikasi apa yang paling terkenal? Yang paling terkenal tadi adalah ISO. Ya, standar komunikasi ISO ya. Oke, baik, terima kasih. Nah, untuk kelompok 2, apakah sudah siap mendemonstrasikan atau menyajikan hasil diskusinya? Disilakan, satu orang perwakilannya. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan pada kelompok kami. Langsung saja saya akan
memaparkan hasil diskusi yang telah kami lakukan. Ya, silakan. Standar komunikasi data. Yang pertama, Internet Engineering Task Force atau IETV. Ya. Yang merupakan sebuah organisasi yang menjaring banyak pihak, baik individu maupun organisasi, yang tertarik dalam pengembangan jaringan komputer dan internet. Kedua, International Telecommunication Union atau I2, yang merupakan sebuah organisasi internasional untuk membakukan atau memastikan dan meregulasi radio internasional dan telekomunikasi baik bidang layanan, media, dan jaringan yang dipakai sehingga jalinan telekomunikasi dapat berjalan dengan lancar. Ketiga, International Organization for Standardization atau ISO, standarisasi internasional yang bertugas membuat standar dari berbagai bidang termasuk jaringan komunikasi data. Salah satu standar yang terkenal adalah model OSI, Open System Interconnection. Keempat, American National Standard Institute atau ANSI, yang merupakan sebuah kelompok yang mendefinisikan standar Amerika Serikat untuk industri pemrosesan informasi. Kelima, Electronic Industry Association atau AIA, yang merupakan perkumpulan atau asosiasi produsen perangkat komunikasi. Keenam, Institute of Electrical and Electronic Engineers atau IAEA adalah organisasi profesi yang membuat berbagai standar termasuk dalam bidang jaringan komunikasi data. OSI Layer 7. Susunan komponen pada 7 OSI layer beserta fungsinya. 1. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Kedua, precision layer berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Ketiga, session layer berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Keempat, transport layer berfungsi untuk memecahkan data ke dalam paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan yang telah diterima. Kelima, network layer berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet networking dengan menggunakan router dan switch layer 3. 6. Data link layer berfungsi menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Ketujuh, physical layer berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengkabelan. Baik, sudah siap? Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih hasil diskusi dari kelompok 2 dan sudah sangat detail dan sangat bagus. Baik, kita lanjutkan untuk kelompok 3, disilakan. Siapa perwakilannya? Saya, Pak. Oh ya, D5, silakan untuk kelompok 3. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 akan memaparkan diskusi kami tentang standar komunikasi. Standar organisasi dalam bidang komunikasi data terdiri yang pertama Internet
Engineering Task Force atau IETF merupakan sebuah organisasi yang menjaring banyak pihak atau baik itu individu ataupun organisasi yang tertarik dalam pengembangan jaringan komputer dan internet. Dan yang kedua, International Telecommunication Union atau bisa disebut ITU, merupakan sebuah organisasi internasional untuk membakukan atau memastikan dan meregulasi radio internasional dan telekomunikasi. Dan yang ketiga, International Organization for Standardization, bisa disebut ISO, adalah organisasi standarisasi internasional yang bertugas membuat standar dari berbagai bidang termasuk jaringan komunikasi data. Dan yang keempat, American National Standards Institute atau bisa disebut ANSI. Lembaga ini mengawasi pembuat dan penggunaan ribuan norma dan pedoman yang secara langsung berdampak bisnis di hampir setiap sektor. Dan yang kelima, Electronic Industries Association merupakan perkumpulan atau asosiasi produsen perangkat komunikasi. Dan yang terakhir, Institute of Electrical and Electronic Engineers, bisa disebut atau IEEE, adalah organisasi profesi yang membuat berbagai standar termasuk dalam bidang jaringan komunikasi data. Model Open System Information Layer 7 ini terdiri dari yang pertama layer fiskal. Yang kedua, layer data link. Yang ketiga, layer network. Yang keempat, layer transport. Yang kelima, layer session. Yang keenam, layer perception. Dan yang ketujuh, layer application. Sekian dari kelompok kami. Baik, terima kasih. Hasil diskusi dari kelompok 3 dan cukup jelas. Apa bertanya ini? Standar komunikasi apa yang digunakan atau yang diterapkan pada jaringan LAN? Untuk kelompok 3? Itu IEE, iya. Apa itu? organisasi profesi yang membuat berbagai standar termasuk dalam bidang jaringan komunikasi data. Ya, dalam bidang komunikasi data pada jaringan LAN ya. Ya. Iya, Pak. Oke. Baik. Terima kasih hasil diskusi kelompoknya dan demikian untuk waktu kita penyajian materi pada hari ini. Untuk selanjutnya nanti silakan hasil diskusinya dibuat dalam laporan yang ada di LKPD dan dikirim atau diserahkan minggu depan. Paham? Paham, Pak. Baik, sekarang kita akan menarik beberapa kesimpulan dari hasil materi kita pada hari ini. Apakah ada yang bisa menyampaikan secara umumnya saja kesimpulan materi kita pada hari ini? Kalau ada, disilakan. Baik, kalau tidak ada, mari kita bersama-sama menyimpulkan dan langsung saja Bapak menyimpulkan. Yang pertama, standar komunikasi IETF, yaitu organisasi yang menjaring beberapa
individu atau kelompok yang bergerak dalam bidang jaringan untuk pengembangan jaringan komunikasi. Nah, itu dia. Yang kedua, standar I2. Ya, standar ini yang standar organisasi yang bergerak dalam bidang telekomunikasi radio. Ketiga, standar ISO. Nah, standar organisasi yang bergerak dalam bidang komunikasi data pada jaringan komputer. Yang keempat, ANSI, lembaga pengawasan ribuan norma dan pedoman untuk membuat produk dalam bidang bisnis. Ya. Yang kelima, IEEE, yang artinya standar komunikasi data yang dikembangkan pada jaringan LAN. Yang mana contohnya ini IEEE 802.3 dan IEEE 802.5. Nah, itulah contoh-contohnya penerapan daripada standar komunikasi data IEEE pada jaringan LAN. Kesimpulan yang kedua, itu model OSI 7 layer. Yang pertama, layer aplikasi, ya, yang menyediakan interface antarmuka pada aplikasi yang digunakan untuk melakukan komunikasi data. Yang kedua, layer presentasi. Nah, layer ini yang akan menerjemahkan aplikasi menjadi bentuk data yang akan ditransmisikan ke layer berikutnya. Contohnya bentuk JPG, bentuk PDF, bentuk video, ataupun dalam bentuk-bentuk file lainnya. Yang ketiga, layer session. Nah, lapisan ini membuka dan merawat serta mengendalikan, melakukan hubungan antara host di dalam jaringan. Nah, yang kelima, layer network. Nah, layer ini adalah bagian dari layer OSI yang berfungsi mengantarkan paket ke tujuan, dan pada layer ini sudah diketahui alamatnya. Artinya untuk diteruskan kepada network tujuan atau kepada untuk host sebagai tujuan, maka perlu dikenal alamatnya. Keenam, layer data link. Nah, layer ini merupakan bagian dari model OSI yang fungsinya menentukan bit-bit data, ya, bit data dari data yang kita kirim tadi. Ya, ini terjadi penerjemahan antara bahasa manusia dengan bahasa mesin untuk dikonversikan dan diteruskan kepada layer fisikal. Nah, layer fisikal nanti akan menerimanya dan bertanggung jawab sepenuhnya keutuhan bit tadi yang diterimanya dari layer data link untuk diteruskan kepada fisikal penerima atau komputer receiver. Baru setelah itu, setelah diterimanya, maka sampailah pada tujuan pengiriman data tadi yang dilakukan oleh pengirim. Nah, itulah beberapa kesimpulan. Untuk evaluasinya nanti silakan dikerjakan tes evaluasi yang ada di aplikasi Cevima Adlink. Sudah tahu tugasnya? Di Cevima Adlink? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jangan lupa mengisi itu nanti. Sudah, Pak. Menjadi tambahan nilai untuk pertemuan kita pada hari ini. Iya, Pak. Baik, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, itu saja pertemuan kita pada siang hari ini. Kurang lebih yang Bapak sampaikan materinya. Bapak mohon maaf kalau ada kekurangan. Dan sekarang, langkah baiknya kita kembali untuk berdoa. Dan langsung saja berdoa di dalam hati. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, itu saja pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Siap-siap.